Episode 12. Bagaimana kalau kita menikah? Ucap Rendika tiba-tiba membuka Niken membelalakan matanya tak percaya. Bagaimana Ken? Tanya Rendika lagi. Dia menepikan mobilnya ingin pembicaraan mereka lebih serius lagi. Kamu gila mas. Kamu masih terikat pernikahan dengan Selena, bagaimana mungkin kita menikah, jawab Niken. Tapi mas tak mencintainya Ken. Mas mencintai kamu. Kamu dengar sendiri kan ucapan psikolog tadi, mas harus berhubungan intim agar segera sembuh sedang. Tapi kan ada Selena. Kekeh Niken. Harus berapa kali mas bilang mas tak mencintainya? Bagaimana bisa mas berhubungan dengannya tapi cinta mas untuk kamu? Mas, aku merasa bersalah dengan Selena kalau begini mas. Selena tak bersalah. Terlalu egois kita jika harus menikah lagi pula papa dan mamamu pasti tidak akan menyetujuinya mas, bantah Niken. Kita nikah siri Ken. Bantu mas untuk sembuh. Jika sudah waktunya mas akan cerita pada mereka. Mas ingin kita menikah dulu. Mas akan bicara nanti pada Selena. Pasti dia akan mengerti. Menikah diam-diam? Tanya Niken. Ya, untuk saat ini beritahu hanya pada ibumu dulu. Susah mas. Aku tak yakin ibu akan mengizinkan kita. Ini terlalu berbahaya. Dicoba dulu. Pasti ibu akan mengerti Ken. Mas sudah seperti anak untuknya. Tolong mas Ken. Apa kamu tak ingin mas sembuh, ucap Rendika memelas. Niken berpikir sejenak. Apa mungkin dia menjadi istri kedua? Bagaimana nasibnya jika keluarga Rendika malah tak menerimanya nanti? Aku pikirkan dulu mas. Saat ini aku benar-benar tak bisa memberikan keputusan, jawab Niken lemah. Baiklah mas, beri waktu 3 hari. Tapi mas minta kamu jangan memberikan jawaban yang membuat mas kecewa. Entahlah mas. Aku coba memberikan penjelasan dulu pada ibu. Antarkan aku pulang dulu. Hari ini mas sendiri saja ke kantor, ujar Niken mengalihkan pandangannya ke arah jalan. Dia benar-benar bingung dengan situasi ini. Bagaimana cara dia menjelaskan pada ibunya? Apa dia sanggup di-cap sebagai pelakor nantinya? Sebenarnya banyak yang ingin Niken tanyakan pada Rendika, mulai dari hal sekretarisnya dan alkohol serta rokok, karena semua itu tanpa sepengetahuan Niken. Yang dia tahu Rendika adalah sosok lelaki sempurna. Tapi di balik kesempurnaannya banyak hal yang disembunyikan Rendika dari dirinya. Niken keluar dari mobil Rendika. Dia berjalan cepat tanpa menunggu lagi. Pak Hardian yang melihat Niken sudah pulang tersenyum. Dia sangat menyayangi Niken. Karena dia sudah menganggap Niken seperti anaknya sendiri, untuk itu dia ingin Gio menikah dengan Niken. Agar Niken tak dimiliki orang lain dan bisa berada di rumah mereka. Sayang sudah pulang, sapa Pak Hardian. Niken menghentikan langkah kakinya dan mendekat pada Pak Hardian. Bapak sudah minum obat? Tanya Niken sambil menyalami punggung tangan Pak Hardian. Belum. Bapak sengaja menunggumu. Bapak ingin makan siang di taman belakang denganmu. Sudah lama kita tidak ngobrol, ucap Pak Hardian. Pak Hardian sering menolak jika Niken memanggilnya Bapak. Dia ingin status Niken sama memanggilnya Papa. Tapi Niken tak ingin terkesan kurang ajar, bagaimanapun Pak Hardian majikannya yang harus ada batasan. Aku ganti pakaian dulu Pak. Setelah itu kita ke belakang, ujar Niken tersenyum kecil lalu berjalan ke arah kamarnya. Pak Hardian menatap kepergian Niken. Banyak sekali pertanyaan di benaknya untuk Niken. Akhir-akhir ini Niken kurang ceria. Apakah dia salah sudah meminta Niken untuk menikah dengan Gio? Apakah Niken merasa tersiksa? Bagaimana jika kita mempercepat pernikahanmu dan Gio, Ken, ucap Pak Hardian membuat Niken terkejut. Bahkan dia tidak sama sekali memikirkan itu. Kenapa Pak? Tanya Niken. Bapak lihat kamu sudah semakin dewasa dan Bapak tidak ingin nantinya kamu malah berpaling dari Gio.
Bapak ingin kamu selalu ada di rumah ini, Ken. Bapak sudah tua, hanya kamu yang telaten mengurusi Bapak, ujar Pak Hardian. Menikah atau tidak, aku akan tetap di rumah ini. Untuk mengurusi Bapak, jawab Niken lembut. Biarkan aku begini dulu, Pak. Aku masih menikmati masa mudaku, alasan Niken. Tanpa disadari oleh mereka, Selena mendengar semua obrolan itu. Tadinya Selena ingin ke belakang, tapi melihat Pak Hardian dan Niken berbincang serius, dia ikut menguping obrolan mereka. Aku tak bisa membiarkan ini terjadi, aku harus segera memutuskan hubungan dengan Rendika dan meminta Gio menikahiku. Aku tak bisa melihat Gio menikahi perempuan kampungan itu, ujar Selena meremas tangannya kesal. Jika saya tak menikah dengan Gio, bagaimana, Pak? Tanya Niken mencoba memberanikan diri. Maksudmu apa, Ken? Saya tetap ada di sini menjaga Bapak tapi tidak menikah dengan Gio. Ken, Bapak menyayangimu seperti anak sendiri. Bapak tak ingin kamu keluar dari keluarga ini, Ken. Jika kamu menikah dengan lelaki lain, sudah pasti dia akan membawamu pergi, jelas Pak Hardian. Niken menarik tangan Pak Hardian. Bapak sudah seperti ayah kandungku. Menikah dengan Gio atau tidak, Bapak adalah prioritasku. Tak akan ada yang bisa menghalangiku untuk menjaga dan merawat Bapak, ucap Niken menenangkan lelaki tua di hadapannya ini. Tapi jika kamu dan Gio menikah, setidaknya kamu adalah menantu Bapak, Ken. Bapak bisa tenang. Aku akan pikirkan lagi semuanya, Pak. Aku menyayangi kalian semua, jawab Niken tersenyum. Serasa sesak di sudut hatinya saat ini. Ingin bercerita tapi tak tahu pada siapa. Malam ini Niken duduk menyendiri di taman belakang. Dia tak ingin diganggu siapapun, dia ingin mencari jalan keluar dari masalahnya saat ini. Tapi tiba-tiba Niken melihat sekilas bayangan. Siapa? Pikir Niken. Niken segera bangkit dan mengendap masuk. Rendika sendiri belum pulang, dia harus lembur menyelesaikan pekerjaannya karena beberapa hari ini sibuk dengan terapi penyakitnya itu. Hari menunjukkan pukul 10 malam. Keadaan rumah memang sudah mulai sepi. Jika orang lain tak mungkin berani masuk, ada 2 satpam di depan sana yang menunggu. Niken mencari arah bayangan tersebut, ternyata masuk ke dalam kamar Gio. Siapa? Tidak mungkin itu Gio karena Niken masih sangat sadar kalau tubuhnya sedikit kecil. Hampir mirip dengan tubuhnya. Tapi Niken tak berani untuk masuk. Bisa-bisa Gio mengamuk padanya. Meskipun Gio tak pernah marah, setidaknya Niken tak ingin kurang ajar masuk ke dalam kamar anak majikannya. Niken malah menunggu duduk di sudut ruangan, dia melihat jelas seseorang masuk ke dalam kamar Gio. Niken ingin menunggu sampai orang tersebut keluar karena dia penasaran. Cukup lama Niken menunggu tapi tak terlihat siapapun keluar, apa dia salah melihat tadi? Niken segera bangkit dan hendak masuk ke dalam kamar, tapi Rendika malah pulang dan melihatnya. Ken, kenapa di sini? Tanya Rendika mendekat pada Niken dan mengusap kepalanya lembut. Mas, nanti ada yang melihat, ucap Niken pelan. Dia takut Selena melihat dan salah paham, bagaimanapun pernikahan Rendika dan Selena belum berakhir. Celek, terdengar bunyi pintu kamar Gio terbuka. Niken segera menarik tangan Rendika untuk menyembunyikan diri. Rendika pikir Niken takut pada Gio yang akan melihat mereka berdua. Tapi kenyataannya berbeda, malah mereka disuguhkan pemandangan panas Selena dan Gio. Selena menyambar bibir Gio saat hendak pergi. Meskipun hanya sebentar, tapi hal itu terlihat jelas oleh Rendika dan Niken membuat keduanya terdiam.